Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waghfir lahumā janāha az-zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan, sedang dan insya Allah ke depan. Wadah salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan akhlak, sikap, moral adalah merupakan tujuan akhir dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampaikan bahwa akhlak itu tumbuh dalam diri kita tanpa ada rekayasa, tanpa ada paksaan suruhan dari orang lain, tetapi merupakan tumbuh dalam diri kita yang dilandasi oleh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membagi bahwa akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik mari kita tingkat dan kita kembangkan, yang buruk kita singkirkan dan kita kerdilkan, jangan tumbuh subur. Seluruh manusia Pak punya itu akhlak baik, akhlak buruk. Malah ada dia punya statement bahwa ketika dia berbuat buruk, apa katanya? Nah, naik setan aku. Naik setan aku. Ketika marah, ketika macam-macam, dia ngomong dewek, nah, bangkit setan aku. Artinya setiap manusia punya, dan setan pun sampai kiamat tidak berhenti menggoda manusia. Tidak berhenti dia Pak, terus. Tapi dia akan KO ketika manusia itu memiliki keyakinan, ketakwaan kepada Allah. KO dia Pak, ampun dia. Apa yang saya hormati, Allah kepada Allah memang secara kenyataan memang susah diyakini. Tetapi orang yang beriman apapun itu dia yakin pasti bahwa ketika kita bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita satu kemudahan-kemudahan. Jangankan jauh, yang dekat-dekat saja hidup
mesin motor, mesin mobil, bismillah aja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat cerita dari kawan-kawan ketika mobilnya mau bertumburan, kalau menurut akal manusia tidak mungkin tidak terjadi. Tapi izin Allah tidak terjadi, hanya sekedar baca nama Allah. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Ya, nama Allah, mudah-mudahan ada kemudahan-kemudahan. Jadi sikap baik, perilaku yang baik kepada Allah tidak merugi. Kita beribadah yang wajib, yang mahdoh, itu adalah satu-satunya sikap kita berperilaku, bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita memilih dan memilah perintah Allah itu, asal yang diwajibkan sami'na ya Allah, ikut kami ya Allah, taat kami ya Allah kepadamu ya Allah. Itu sikap moral, perilaku yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita coba untuk mengimbangi ibadah kita dengan pemberian Allah, nikmat Allah, wah jauh nian Pak. Jauh nian. Nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukan main, tak ternilai kalau kita coba untuk menilainya dengan duit. Malah ada sekarang itu, dan bukan sekarang aja, yang dulu sudah juga. Ada orang menjual orang. Karena memang nilai dalam diri kita itu luar biasa, Pak. Menjual orang itu informasinya dijual dengan harga yang amat mahal. Yang kejadian kemarin saja siapa? Musdalifah ya, anak itu. Kecil-kecilan baik baru dijual 80 juta. Anak itu baru berumur 4 tahun. Lebih jauh lagi nanti akan dijual satu persatu. Atau anak itu dijual menjadi orang yang nakal. Kalau dijual satu persatu, telingo dicungkil jual. Mato itu juga. Miliaran itu Pak, sebelah mato itu harganya. Dan ada yang nak beli. Dijual jantungnya, dijual livernya, dan lain sebagainya. Dinilai dengan harga yang amat mahal. Di dalam diri kita ini beda terbalas Pak untuk kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak banyak minta. Wa qada rabbuka alla ta'budu, diwajibkan untuk menyembah. Al-Isra ayat 23. Menyembah kepada Allah tidak banyak Allah minta. Menyembah Allah itu melalui sholat 5 waktu sehari semalam. Puasa sebulan dalam setahun. Zakat setahun. Haji seumur hidup sekali. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu susah, tidak terlalu payah kita mengerjakannya. Dan kalau diimbang dengan nikmat itu tidak terbayar Pak. Salat 5 waktu hanya memakan waktu berapa cuman. Kalau dihitung-hitung tidak sampai 1 jam sehari semalam itu kita mengerjakan salat. Katakanlah rata-rata 10 menit kali 5 baru 50 menit. Wah, kesinian.
25 menit itu 50 menit itu dalam sehari semalam, yang Allah berikan 24 jam hanya diminta 50 menit. Puasa diminta cuma 1 bulan. 1 bulan dari 24 bulan puasa. Malah ada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu puasanya luar biasa. Ada yang puasanya sehari, puasa sehari tidak terus. Ada yang puasanya 6 bulan. Kita masih alhamdulillah hanya setahun itu 30 hari. Itu pun ada tidak sampai 30, sampai 29. Ada yang ngotot nak 30 nian. Jadi yang ke-30 1 Syawal misalnya, dilanjutnya juga haram-haram. Haram-haram dilanjutkannya juga. Ini kan perintah Allah. Nah, melaksanakan perintah Allah itu disampaikan bahwa harus sesuai dengan petunjuk, harus sesuai dengan perintah, harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beribadah adalah merupakan sikap yang baik kepada Allah. Salat, lihatlah Pak, rangkaian salat itu luar biasa. Kalau memang insya Allah diterima oleh Allah, luar biasa itu. Salat diawali dengan berwudu, diawali ngadap kiblat, diawali dengan bersih badan, bersih tempat. Kan main itu luar biasa memang. Kalau itu insya Allah diterima oleh Allah, memang mengarah kepada pensyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi yang tidak ternilai harganya. Malu nian Pak, rasanya malu nian kita. Jangan kepada Allah sesama manusia belah. Orang sudah berbuat baik kepada kita, kita tidak pandai berterima kasih, kan luar biasa tuh. Ini kita terima kasih kepada donatur misalnya. Donatur kopi, donatur teh, donatur kue. Kan main Pak. Kita hanya nerima saja, hanya melahap saja. Ada baca bismillah, ada tidak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah maksudnya. Segi kekuasaan, segi segala hal yang berkaitan dengan dunia ini Allah Maha Besar. Kita manusia maha kecil. Bukan maha pula, kecil lagi. Tidak punya apa-apa. Allah Maha Besar, punya segala-galanya. Alam semesta ini punya Allah. Kemarin, seminggu kemarin di Filipina itu, bukan main, ada angin ribut katanya. Yang bisa memporak-porandakan. Kita juga angin ribut banyak terjadi di mana-mana. Sehingga bingung para ahli, mana pula angin ini berputar-putar ini. Itu bukan gawe manusia, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi mungkin mengingatkan, manusia jangan macam-macam lah kamu. Mengingatkan manusia itu dengan bencana-bencana itu. Maka bencana itu tidak milih, para pelayan tidak milih. Kadang-kadang masjid kena. Apalagi terakhir ini pesantren banyak kena. Rubuh ini, rubuh itu. Maka ada yang bertanya, Pak, ngapa macam itu? Di pesantren wong alim-alim, di masjid wong taat-taat. Ngapa? Ya, mengingatkan bahwa bencana itu tidak mengkhususkan. Misalnya banjir Pak, rumah orang galak sholat kadang-kadang kena pula.
Yang hebat pula rumah orang yang tidak sholat, tidak kena. Kan timbul pertanyaan, ada apa ini? Oleh karena itu mari kita bersama-sama tetap taat kepada Allah. Allahu Akbar. Ketika ngangkat tangan Allahu Akbar artinya yang lain kecil. Tapi kenyataannya masih ada Pak. Selain itu dikatakan besar. Oh Pak, yang besar tuh pangkat saya Pak. Yang besar tuh harta saya. Yang besar tuh keturunan saya. Allah besar juga. Tapi yang punya saya besar juga. Tapi ketika ngangkat Allahu Akbar tuh kita merinding bulu kuduk tuh Pak. Betapa ya Allah. Betapa kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Beribadah. Nah, beribadah itu mudah-mudahan ujungnya akhlak. Ujung-ujungnya muaranya akhlak, bersikap dengan baik. Berperilaku yang sopan. Kalau kita sopan, kalau wong sopan Pak, lain kejingoannya tuh, lain perasaannya. Silakan Pak diminum, kan lain. Dengan mengatakan Pak, minum Pak. Nak kopi, nak susu. Ada pula disambung tuh Pak, yang tua udah boleh nyusu katanya. Apalagi gigi habis. Akhlak. Ada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kita lakukan luar biasa, luar biasa. Di antara akhlak kita itu tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua, akhlak itu tidak apa-apa kita bermohon kepada Allah, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam penjelasan bahwa Allah tidak akan rugi, Allah tidak akan marah kalau kita nyenyes berdoa. Nyenyes berdoa tidak marah Allah, malah senang Allah kepada orang yang nyenyes berdoa itu. Ada yang ngomong tidak apa-apa doa itu gitu, tidak apa-apa. Mana itu Rabbana Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wih, luar biasa tuh artinya minta kepada Allah supaya hidup ini bagus, hidup ini baik, hidup ini sukses. Kan luar biasa Pak. Maksudnya hidup di dunia ini sukses. Duit banyak, harta banyak, bini banyak puluh. Apa boleh bini banyak oleh Nabi? Boleh. Sampai 4 boleh. Dalam Al-Quran kan dijelaskan sampai 4. Ada kawan yang agak nyeleneh dikit. Pak lebih Pak 4 Pak. Boleh 2. Boleh 3. Lah 5 tuh. Boleh 4. Lah berapa itu? Tapi walau demikian kita acuannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran yang menjelaskan. Karena itu berdoa tidaklah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman oleh Said Sabit, seorang pemikir Islam, nulis buku Tata Krama Akhlak Berdoa. Pertama kata dia, kalau baca yang bagus tuh berdoa dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Macam mana Pak berdoa tidak berwudu? Boleh tak? Ya jawabnya boleh. Tapi kalau baca lebih bagus dalam keadaan berwudu. Maka diperintahkan oleh Nabi 2 hal yang berat yang kalau tidak menyusahkan bagi kamu, laksanakan. Pertama, jangan lepas wuduknya. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak menyusahkan, jangan lepas dari wuduk. Yang kedua, jangan lepas dari di samping berwuduk, kita jangan lepas juga senantiasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jangan lepas. Pedagang jangan lepas. Jadi pegawai jangan lepas, jadi apa saja jangan lepas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi kalau baca sebelum berwudu sikat gigi. Nah, 2 hal ini kalau baca jangan dilepaskan. Ada sebagian Pak mengatakan ya
Sikat gigi itu kan boleh diganti dengan siwak, siwak boleh diganti dengan sikat gigi. Ada yang lebih lapang lagi, boleh dengan tangan saja, tidak apa-apa, digosok. Digosok. Lalu berdoa itu kalau baca ngadap kiblat. Nah, kalau baca ngadap kiblat, Pak. Jadi berdoa kita itu ngadap kiblat. Terus berdoa itu jangan maksa Allah. Ya Allah, hendak dikabulkan, berhenti aku salat ya Allah. Jangan. Jangan maksa Allah. Pokoknya sampaikan belah. Jangan maksa Allah. Yang berikutnya dengan hati yang tulus, dengan suara yang lembut. Itu makanya berdoa pakai mic juga ada ya. Kawan-kawan yang punya protes, janganlah kuat-kuat itu. Apalagi bentak-bentak, dia merasi itu Pak, ada orang meninggal bapak tuh, bentak-bentak doanya. Ya Allah, ya rezeki ya Allah. Bentak-bentak dia. Allah pun tak kuat macam itu, terdengar kita dalam hati saja Allah tahu. Berdoa subuh ini seluruh dunia ini umat Islam lebih kurang 1 lebih atau 2 miliar. Allah tahu, oh si anu ini berdoa, si anu ini minta lancar usahanya, si anu ini minta lancar pekerjaannya, si anu ini minta sukses. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi ada jemaah yang memprotes, ya Allah aku nila puluhan tahun berdoa tapi tidak dikabulkan. Mana ini? Halah puluhan tahun, Pak. Berdoa minta sugi itu tidak sugi-sugi. Ada juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matilah aku nih. Susahnya hidup nih ya Allah. Tidak mati-mati, Pak. Bukan tidak mati-mati, tunggulah mati kita. Apapun yang Allah berikan ya, kalau itu nikmat syukuri, kalau itu ujian ya bersabar. Ujian itu justru memperkuat rasa keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita lakukan. Mari kita pertahankan, mempertahankan berat, Pak. Itu petinju Filipina itu. Manny Pacquiao. Lama dia Pak jadi nomor 1 dunia, tapi sekarang KO dia. Mempertahankan itu berat, Pak. Dia spikal kita tidak tinggi suaranya. Yang petinju kuat dunia itu siapa, Pak? Oh, yang kuat, yang besar itu. Payah dia mempertahankannya, mati. Termasuk Muhammad Ali, jangan kan mempertahankan, mati dia. Mati. Tinju dalam kubur itu, malaikat tinjulah. Jadi berdoa tidak boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala, harus dikabulkan. Lalu kata Said Sabit berdoa itu kalau baca, nah ini agak berat juga Pak, makanan yang kita makan yang halal. Ini insya Allah kue-kue kita ini halal ya. Kopi, teh, susu kita halal insya Allah. Ada juga kawan yang protes halal besaro Pak, haram besaro, jangan kena halal. Nak menang togel, jangan ngiru bapak muda. Ojol, apa namanya? Bukan mudah ojol tuh. Hanya habis duit. Ngebun sini ngutang sana, lu menang gitu. Kawan yang bos itu mana ndak kalah dia Pak, ndak kalah dia. Nak menang tulah dia. Yang dimenangkan tuh dikit, yang kalah tuh banyak. Kenapa tidak penasaran dia? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun susah, jangankan yang halal. Yang halal tuh banyak, Pak. Nabi Daud alaihissalam makan tuh Pak, kalah dia makan kalau tanpa dengan usaha tangan dewe. Wah, hebat Nabi itu.
Tidaklah deh Pak. Kalau tidak hasil tangan sendiri. Sehingga Nabi Daud itu di dalam cerita sejarahnya dia ngambil kayu api Pak, ngambil kayu api. Itu yang dijual, sudah dijual dan baru dibeli makanan. Yang halal, pakaian yang halal. Sampai sekarang banyak Pak mengambil pakaian jemuran tuh banyak. Apalagi ada kebiasaan kalau anak lanang katanya palinglah baju anak lanang wong sedang jemur tuh paling. Ada yang merintahkan itu, aduh. Lanang tino tuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa saja. Berdoa saja. Dan berdoa itu diawali dengan alhamdulillah. Nah, kalau baca selawat juga berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Diawali dengan membaca asma Allah. Diakhiri juga membaca asma Allah. Berdoa diawali dengan alhamdulillah. Lain tak kalah penting berdoa itu adalah merupakan pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan apa-apa. Itu makanya Allah memerintahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak punya kekuatan, Pak. Kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang urusan berbuat baik dengan wong tua di lain kesempatan kita sampaikan. Sesuai firman Allah tadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perbuatan baik, akhlak baik dengan wong tua itu luar biasa pula ternyata. Ada cerita orang yang tidak pernah menyakiti hati wong tua berhasil dia, Pak. Berhasil dia. Ada yang senantiasa melawan wong tua, durhaka kepada wong tua, macam-macam ujian begini. Yang jelas kalau kita berbuat baik dengan wong tua, anak kita insya Allah. Kita sudah berbuat baik dengan wong tua, insya Allah anak berbuat baik kepada kita. Bukan kita minta balasan kepada anak, Pak, tapi anak itu berbuat baik kepada wong tua. Kalau wong tua nak minta balasan kepada anaknya itu niatnya sudah tidak bagus. Nah, kuliah ya, jadi dokter kaki, suntik bapak, tidak usah bayar ya. Sampai mah itu dia. Kalau aku bayar, kau kurang ajar. Aku nyekolahkan kau duit banyak habis. Kau nyuntik, aku minta duit pula. Kalau anaknya berbakti, orang tua sakit itu sudah tanggung jawab dia untuk mengurus. Apalagi orang tua sekarang untuk daftar BPJS makai internet tuh tidak mampu. Macam di Husen tuh Pak, daftar nak masuk tuh makai aplikasi. Sehingga yang tua ya anak-anak ada apa-apa. Nah, anak-anak sekarang memang hebat Pak, emang hebat. Kita tidak tahu, suruhlah anak-anak. Tahu dia. Nah ini semana nak sini cek selesai. Yang lah tua tadi, belum apa-apa dia lah ngomong nama Pak aplikasi Kak. Tidak tahu Pak ya. Nak beli apa namanya Pak, nak ngojek pakai aplikasi itu. Bagi anak-anak muda gitu, gancang nian Pak. Yang lah tua-tua tadi, mano ini. Insyaallah dari Israel yang Allah firmankan kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Inilah merupakan akhlak sikap baik anak, sikap hamba Allah kepada Allah, sikap anak kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, subhanallah, ya Allah.